Ya, terima kasih kepada kawan-kawan pers yang sudah hadir kali ini. Jadi kami ingin sampaikan siaran pers kami pada tanggal 19 Juni 2026. Infas Bestari resmi diluncurkan sebagai lembaga riset kebijakan publik independen. Pengetahuan untuk kebijakan, kebijakan untuk kesejahteraan bersama. Jakarta, 19 Juni 2026. Infas Bestari, sebuah lembaga riset independen di bidang ekonomi, politik dan kebijakan publik, hari ini resmi memperkenalkan diri kepada publik. Berdiri sebagai wadah bagi para akademisi, praktisi, teknokrat, pejabat publik, dan aktivis sosial. Lembaga ini berkomitmen untuk menjembatani pengetahuan dan kebijakan guna mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan beradab. Kami hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, juga bukan oposisi yang sekedar mengkritik. Infas Bestari ingin menjadi mitra kritis yang menyajikan analisis berbasis bukti untuk membantu proses perumusan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dengan tagline pengetahuan untuk kebijakan, kebijakan untuk kesejahteraan bersama. Infas Bestari mengusung 3 pilar orientasi. Pertama, maju. Mendorong Indonesia maju berbasis reindustrialisasi nasional yang ditopang oleh kemajuan sains dan teknologi. 2. Adil. Mendorong kebijakan ekonomi dan hukum yang berorientasi pada kepentingan mayoritas rakyat. Serta 3. Beradab. Menguatkan kultur, solidaritas, gotong royong, musyawarah, mufakat, penghormatan hak asasi manusia, dan anti korupsi dalam penyelenggaraan negara. Kedepan, Infas Bestari akan menyelenggarakan berbagai kegiatan riset dan kajian, di antaranya FGD, riset dan diseminasi, serta dialog kebijakan publik. Lembaga ini terbuka untuk mengkaji berbagai isu strategis kebangsaan, mulai dari ekonomi makro, tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga kebijakan sosial dan lingkungan hidup. FGD Perdana, kapitalisme negara di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai langkah awal agenda risetnya, Infas Bestari menggelar FGD Perdana bertajuk Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia, Kapitalisme Negara di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026 di Hotel Mercure Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan para pakar dan praktisi dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan secara kritis dan mendalam tentang kecenderungan penguatan peran negara dalam perekonomian nasional, sebuah fenomena yang dalam kajian ekonomi politik global dikenal sebagai state capitalism atau kapitalisme negara. FGD ini sendiri dibagi ke dalam 3 sesi utama. Sesi pertama adalah konsep dan realita, mendefinisikan kapitalisme negara Prabowo Gibran. Sesi 2, implementasi sektoral, tentang bagaimana kapitalisme negara dijalankan di sektor energi, pangan, keuangan, dan industri manufaktur. Dan sesi ketiga yang terakhir adalah tentang evaluasi kritis dan rekomendasi kebijakan. Kami menegaskan bahwa pengangkatan tema kapitalisme negara dalam FGD Perdana ini bukanlah penegasan identitas Infas Bestari sebagai lembaga yang hanya fokus pada satu isu tertentu. Kapitalisme negara adalah salah satu fenomena besar yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan kami merasa penting untuk menghadirkan ruang diskusi yang jernih dan berbasis data tentang arah kebijakan ini. Tapi itu hanya satu dari sekian agenda riset yang akan kami garap ke depan. Infas Bestari adalah lembaga riset kebijakan publik yang terbuka untuk semua isu strategis yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Sedikit tentang Infas Bestari. Infas Bestari memiliki singkatan Indonesia Fasilitator Bestari. Adalah lembaga riset, kajian, dan konsultasi strategis independen yang beranggotakan kumpulan akademisi, praktisi, teknokrat, dan pejabat publik yang berorientasi pada perwujudan demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga ini berkomitmen untuk menghadirkan rekomendasi kebijakan yang kritis, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Terima kasih. Mungkin
mungkin tanggapan kondisi fiskal saat ini dan semester kedua 2026 bagaimana? Tentang situasi fiskal negara, apa yang terjadi pada situasi fiskal di APBN kita terutama ditunjukkan oleh positifnya atau surplusnya nilai keseimbangan primer yang menandakan bahwa negara masih memiliki ruang untuk membayar bunga utang dari sisa kelebihan anggarannya. Jadi kami melihat bahwa dari sisi fiskal, dari sisi keseimbangan primer, fiskal kita masih cukup sehat. Terutama juga dari sisi defisit yang masih berada di bawah dari batas yang disarankan oleh APBN, di bawah 3%. Kami melihat situasi masih bagus dan juga dari laporan terakhir Kementerian Keuangan bahwa terjadi pertumbuhan penerimaan pajak, kalau tidak salah 20-30% tahun ini dari tahun sebelumnya, itu menandakan bahwa kondisi fiskal kita masih pada posisi yang cukup sehat. Sorry, izin saya jadi dari akurat.co. Ini kan terkait salah satu isu yang dibahas soal kapitalisme negara di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan adanya ada intervensi langsung dari pemerintah untuk perekonomian itu masih yang lebih besar, gitu kan. Nah, kalau dari sudut sebenarnya hal ini bagi para investor secara global itu pergeseran paradigma ekonomi Indonesia ini akan menurunkan daya tarik investasi nggak sih Mas, terkait dengan sistem yang ada saat ini? Yang kedua juga mungkin ada rekomendasi khusus nggak Mas secara kebijakan dari impas besar itu terkait dengan model intervensi ini, apakah bisa tetap menciptakan mekanisme pasar yang sekarang Mas, atau ada rekomendasi kebijakan ke depan itu seperti apa yang seharusnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas sih kami melihat pergeseran orientasi ini menjadi keharusan ya, karena kita menghadapi ketidakpastian global, lalu kemudian krisis ekonomi yang masih tetap berlangsung, dan juga jangan lupakan juga faktor efek COVID yang masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi kami melihat bahwasannya agenda ekonomi yang selama ini berlaku sebelumnya tentang menyerahkan ekonomi ke mekanisme pasar itu justru menjadi masalah gitu, karena kita menyerahkan sesuatu ke satu mekanisme yang tidak pasti di tengah ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan ini gitu. Nah, kalau ditanya apakah bagaimana imbasnya terhadap investasi, tentu kami mengharapkan justru agenda ini bisa menciptakan jaminan kepastian gitu bagi para investor yang hendak masuk ke dalam Indonesia gitu, karena kami percaya bahwa dengan peran negara yang proaktif dan juga produktif itu memungkinkan adanya investasi yang lebih tinggi, sekaligus kita mengharapkan adanya kepastian bagi upaya akumulasi keuntungan yang ada di negara Indonesia gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua mengenai rekomendasi kebijakan, karena posisi kita berada dalam orientasi keadilan sosial, maka salah satu hal yang pengen kita dorong di sini adalah tentang partisipasi publik sebenarnya, yang mana seringkali kita melihatnya hanya sebatas partisipasi politik, sedangkan yang pengen kita dorong di sini adalah di tengah semakin meningkatnya peran negara, justru adalah kita pengen mendorong satu agenda demokrasi ekonomi, bukan cuman ekonominya itu berlaku bagi kelompok-kelompok yang selama ini kaya atau biasa kita sebut dengan oligarki, tapi juga masyarakat kecil, petani, buruh, nelayan yang juga merupakan aktor penting bagi ekonomi itu sendiri, yang mana sebelum-sebelumnya karena mereka hidup dalam mekanisme ekonomi pasar yang berlaku dalam pemerintahan sebelumnya, itu justru tidak diuntungkan gitu. Jadi itu agenda partisipasi ekonomi untuk mendorong demokrasi ekonomi, dan juga yang kedua tentu adalah terkait dengan tata kelola. Karena kita mengakui bahwa upaya peralihan ini itu menciptakan banyak apa yang disebut dengan negatif feedback gitu, yang mana banyak juga kita akui adanya kelompok-kelompok rente yang hendak mendapatkan keuntungan dari adanya peran negara, dan itu yang sesuatu yang harus kita antisipasi, di mana kelompok-kelompok rente ini harus kita minimalisir pengaruhnya supaya agenda di mana negara semakin berperan ini bukan hanya menguntungkan segelintir, tapi seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder utama dari ekonomi. Boleh nambahin sedikit? Tadi yang soal market dan hubungannya dengan arah ekonomi baru,
arah ekonomi baru yang ingin dicapai lewat kapitalisme negara ini pada prinsipnya hendak mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan yang tinggi itu harusnya sangat menarik untuk pasar ya. Karena kan pasar itu prinsipnya mencari untung, dan ketika perekonomian sebuah negara itu tumbuh dengan tinggi, itu artinya pasar yang atau investor yang masuk itu akan bisa mendapatkan untung yang juga besar gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua soal tata kelola, saya ingin ya merangkum. Ada 4 hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola kita. Yang pertama adalah bagaimana tata kelola ke depan itu bisa mengurangi rente, atau kalau bisa menghapuskan rente dari para politisi. Yang kedua, bagaimana tata kelola kita itu bisa meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan anggaran. Yang ketiga, gimana tata kelola kita itu bisa meningkatkan transparansi, sehingga publik bisa mengawasi. Yang keempat, yang paling penting, bagaimana tata kelola kita bisa melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya. Mas, ini satu lagi nih Mas, ini kan sejauh ini kan pemerintah terlalu gencar Mas ya terkait dengan program hilirisasi gitu Mas, energi dan segala macam hal gitu. Nah, sejauh mana sih Mas program hilirisasi ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi 8%? Iya. Program hilirisasi itu penciptaan nilai tambah, dan nilai tambah itu adalah hakikat dari pertumbuhan ekonomi, karena GDP itu sendiri itu adalah kumpulan dari nilai tambah. Jadi ketika terjadi program hilirisasi, otomatis akan terjadi peningkatan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian, dan itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan saya juga ingin menyoroti dalam persoalan PT DSI itu jangan sampai PT DSI ini dialamatkan untuk menjadi ekspor satu pintu. PT DSI ini harus menjadi fasilitator yang dapat membuat semacam bursa yang bisa menghapuskan masalah under invoicing, dan juga membuat DHE kita itu semakin berlimpah sehingga meningkatkan devisa, dan pada masa depan akan memperkuat nilai rupiah. Mas, tapi terkait dengan target 8% ini sebenarnya realistis nggak sih Mas? Atau mungkin investor tadi punya pandangan kapan target 8% ini pertumbuhan ini bisa tercapai? Tahun kapan atau gimana? Ya, masalahnya memang proses hilirisasi yang bisa berdampak pada transformasi struktural, dan salah satunya bisa indikator kita lihat pada angka pertumbuhan 8% itu banyak faktornya gitu. Secara teoritis begini sudah dikemukakan oleh Direktur Eksekutif kami, Fide Sandra, ada kemungkinan itu, tapi yang juga kita harus dorong kemudian, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Infas Bestari didirikan di sini adalah tentang partisipasi gitu. Gimana caranya agar 8% itu bisa tercapai? Tentu kita juga mendorong agar partisipasi rakyat untuk bisa mendukung agenda itu juga terjadi, karena problemnya adalah kalau nggak ada masalah kita tentang pertumbuhan itu bukan tentang pertumbuhan itu sendiri, tapi bagaimana pertumbuhan mempunyai kualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan salah satunya adalah bagaimana dari pertumbuhan itu juga diiringi dengan pemerataan. Dan itu salah satu indikatornya adalah ketika masyarakat luas, rakyat luas khususnya rakyat kecil itu terlibat dalam proses hilirisasi yang sudah didorong oleh pemerintah yang ada sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apakah menjamin hilirisasi, itu tergantung konteksnya, dan bagi kami konteks terpentingnya adalah ketika ada partisipasi maka kita bisa melihat bahwa pertumbuhannya bukan cuma tinggi tapi juga berkualitas. Itu yang menjadi harapan kami sih gitu. Oke? Lagi kawan-kawan? Cukup. Oke, kalau nggak ada terima kasih sudah mau hadir dan selamat sore.